Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian dari Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Dr. Supraun dengan NIM 2410235. Saya dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi teknis dan prototipe software multiplexer TV digital untuk sistem peringatan dini bencana atau EWS di Indonesia. Ini adalah presentasi spesifikasi teknis dan prototipe software multiplexer TV digital untuk sistem peringatan dini bencana atau EWS di Indonesia. Software ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan penyampaian peringatan dini bencana kepada masyarakat melalui televisi digital. Lanjut ke slide selanjutnya, latar belakang dan motivasi, yaitu meningkatnya frekuensi bencana. Indonesia merupakan negara rawan bencana. Meningkatnya frekuensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir mengharuskan sistem peringatan dini yang efektif. Yang kedua yaitu peningkatan akses TV digital. Peningkatan akses TV digital di Indonesia membuka peluang baru untuk menjangkau masyarakat luas dengan informasi peringatan dini bencana. Lanjut ke slide selanjutnya, tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan jangkauan, yaitu menjangkau masyarakat luas dengan informasi peringatan dini bencana melalui televisi digital. Yang kedua, efisiensi penyampaian. Dengan efisiensi penyampaian ini untuk meningkatkan efisiensi penyampaian informasi peringatan dini dengan memanfaatkan infrastruktur TV digital yang ada. Yang ketiga yaitu mempercepat respons, yaitu untuk membantu masyarakat untuk merespon peringatan dini bencana dengan lebih cepat dan tepat. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Itu contoh-contohnya titik-titik lokasi gempa yang ada di EWC. Untuk slide selanjutnya, arsitektur sistem. Yang pertama, sumber data. Sumber data ini bisa diartikan dengan data-data masyarakat yang terdampak bencana. Yang kedua, pusat pengelolaan data. Di sini masyarakat bisa mengumpulkan data-data seperti KK, KTP atau lain-lainnya. Yang ketiga, sistem multiplexer. Sistem ini bisa menjangkau untuk menjangkau bencana alam. Yang keempat, stasiun TV. Stasiun TV ini bisa disebut dengan TV digital atau TV lainnya. Yang kelima, penerimaan siaran. Penerimaan siaran ini bisa melalui TV digital ataupun YouTube. Next, untuk slide selanjutnya, fitur-fitur utamanya, yaitu yang pertama, sistem peringatan dini, memungkinkan penciptaan dan penyampaian peringatan dini bencana kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pemantauan siaran, untuk memungkinkan pemantauan siaran peringatan dini untuk memastikan keberhasilan penyampaiannya tersebut, yang artinya masyarakat bisa memantau siaran peringatan dini di TV digital ataupun YouTube. Yang ketiga, penjadwalan siaran, memungkinkan penjadwalan siaran peringatan dini bencana dengan jadwal yang fleksibel. Artinya siaran ini sudah dijadwalkan oleh
pihak-pihak yang terkait. Next, untuk slide selanjutnya, spesifikasi perangkat kerasnya yaitu prosesor dengan Intel Xeon Scalable Processor dengan memori 64GB DDR4 ECC register dengan penyimpanan 2TB dengan SSD NVMe dengan kartu jaringan 10GB Ethernet dengan sumber daya redundant power supply. Ini spesifikasi perangkat kerasnya untuk peringatan dini ataupun bencana alam seperti tsunami dan lain-lain. Next, untuk slide selanjutnya, spesifikasi perangkat lunaknya yaitu menggunakan sistem operasi Linux Debian yang menggunakan bahasa pemrograman Python atau C++ dengan database MySQL. Ini untuk perangkat lunaknya, dan tadi untuk perangkat kerasnya ya. Next, untuk slide selanjutnya, proses pengembangan prototipe. Yang pertama, analisis kebutuhan. Ini untuk menentukan kebutuhan dan fungsionalitas sistem yang ada pada perangkat lunak ataupun perangkat keras. Yang kedua, perancangan sistem. Ini membuat desain, arsitektur, dan antarmuka sistem. Ini bisa diartikan untuk desain-desain ataupun sistem yang ada di dalamnya. Yang ketiga, pengembangan prototipe. Ini bisa dikembangkan melalui prototipe software dan mengujinya supaya bisa terpakai ataupun tidak. Next, untuk slide selanjutnya, hasil uji coba dan validasi. Yang pertama, uji fungsi. Uji fungsi ini bisa diartikan dengan apakah sistem ini berfungsi semaksimal mungkin ataupun tidak. Yang kedua, uji kinerja. Apakah ini bisa diartikan dengan sistem ini bergerak dengan kinerja yang sangat bagus atau tidak. Yang ketiga yaitu uji keamanan. Bisa diartikan dengan apakah keamanan ini sudah teruji ataupun tidak dihack oleh orang lain. Yang next, ke slide selanjutnya, tantangan dan rencana ke depannya. Yang pertama, integrasi, yaitu untuk mengintegrasi dengan sistem peringatan dini yang ada. Yang kedua, pengembangan fitur dan fungsionalitas baru. Ini bisa diartikan untuk rencana ke depan, yaitu integrasi. Bisa diartikan integrasi ini untuk menyatukan antara sistem peringatan dini yang ada dengan para pihak-pihak yang terkait. Untuk pengembangannya ini bisa diartikan mengembangkan fitur yang ada di dalamnya dan supaya fungsional, supaya berfungsi dengan baik dan bisa diartikan berfungsi bagi semuanya. Demikian PPT yang saya buat atau PDF. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.